Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Gilang Aditya dengan NIM 2019-04-368 dari kelas Bank dan Kelembagaan G. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kelembagaan keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut dengan OJK. OJK sendiri adalah sebuah lembaga independen bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan. Meta konsep di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, tujuan, visi dan misi, fungsi dan tugas, kebijakan strategis OJK, dan struktur OJK. Yang pertama yaitu sejarah OJK. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diresmikan pada tanggal 16 Juli 2012. Terdapat 5 langkah yang dilalui OJK. Yang pertama 15 Agustus 2012. Dibentuk tim transisi OJK tahap 1. Bertugas untuk membantu para Dewan Komisioner OJK dalam melaksanakan tugas. Yang kedua 31 Desember 2012. OJK secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Ketiga 18 Maret 2013. Dibentuk tim transisi OJK terhadap tahap 1 yang bertugas membantu Dewan Komisioner OJK yang melaksanakan pengalihan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI. Yang keempat 31 Desember 2013. OJK sepenuhnya menjalani tugasnya dalam mengawasi kinerja perbankan. Yang kelima 1 Januari 2015. OJK mulai meluaskan pengawasan ke industri non-bank, yaitu pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau LKM. Lalu, tujuan OJK. Pemerintah Indonesia berharap OJK dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Dalam OJK terdapat 3 tujuan. Antara lain yaitu 1. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh, stabil, dan berdaya saing. 2. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan. Ketiga, mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel. Lalu, visi OJK. Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Lalu misi OJK. Yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Lalu, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lalu fungsi OJK. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, seperti sektor perbankan, pasar modal, dan non-bank. Selain itu, OJK juga sebagai pengambil keputusan mengenai perkembangan dan kemajuan keuangan hingga perlindungan konsumen. Lalu tugas OJK. OJK memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. Setiap sektor keuangan tersebut menjalankan serangkaian tugas yang hampir semuanya terbilang sama. Secara rincinya, tugas tersebut adalah menyusun peraturan, pembinaan, pengawasan, penegakan hukum yang telah dibuat dan sebagaimananya. Adanya tugas tambahan lain biasanya tergantung dari keputusan yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Lalu kebijakan strategis OJK.
Dikutip dari siaran pers pada laman ojk.go.id, tahun ini OJK sudah menyiapkan 5 kebijakan dan inisiatif yang dibuat untuk mendukung kinerja sektor keuangan menjadi lebih positif. Antara lain yaitu 1. Alternatif pembiayaan sektor strategis baik pemerintah dan swasta melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal. Selain itu, OJK juga akan mendorong memfasilitasi dan memberikan insentif kepada calon emiten melalui penerbitan efek berbasis utang atau syariah. Yang kedua, mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas, seperti industri ekspor, substitusi impor, pariwisata, maupun sektor perumahan. Yang ketiga yaitu memperluas penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Yang keempat, mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0. Dengan menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga jasa keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan keuangan dengan manajemen risiko yang memadai. Seperti halnya dalam memfasilitasi dan memonitor perkembangan startup vintage. 5. Memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis, baik dalam pengawasan perbankan berbasis teknologi dan perizinan yang lebih cepat termasuk proses fit and proper test dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja. Yang terakhir, yaitu struktur OJK. Otoritas Jasa Keuangan memiliki 2 struktur, yakni Dewan Komisioner dan pelaksanaan kegiatan operasional. Yang pertama yaitu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Terdiri dari 1. Ketua merangkap anggota, 2. Wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota, 3. Kepala eksekutif pengawasan perbankan merangkap anggota, 4. Kepala eksekutif pengawasan pasar modal merangkap anggota, 5. Kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota, 5. Eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota, 6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota, 7. Anggota yang membidangi eksekusi dan perlindungan konsumen, 8. Anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang ke-9, anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Lalu struktur yang satunya, pelaksanaan kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan. Terdiri dari 1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 1, Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 2, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan. Keempat, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor perbankan. 4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal. 5. Kepada Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor IKNB. 6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. 7. Anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Setiap kepala eksekutif dibantu oleh deputi komisioner dan kepala departemen yang masing-masing membawahi suatu bidang yang spesifik. Misalnya, kepala eksekutif pasar modal dibantu oleh deputi komisioner pengawasan pasar modal 1 dan deputi komisioner pengawasan pasar modal 2. Di bawah 2 deputi komisioner tersebut ada departemen pengawasan PM1A, departemen pengawasan PM1B, departemen pengawasan PM2A, dan departemen pengawasan PM2B. Untuk kali ini saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.